Sasudena, berjumpa kembali lagi pada malam hari ini dengan saya Dumaria Evi Huta Barat. Saat ini saya akan membawakan salah satu film yang kembali diangkat dari kisah nyata yang berjudul New Trial. Film ini sangat menguras emosi karena dia adaptasi dari kisah nyata. Meskipun beberapa nama dalam film ini akan diubah menjadi nama yang berbeda dengan kisah nyata. Tetapi, hampir keseluruhan dari kisah nyata tersebut diadaptasi ke dalam film ini. Oke para donganers, jadi New Trial ini merupakan film asal Korea Selatan yang seperti biasa diambil dari kisah nyata mengenai sebuah catatan kasus pembunuhan seorang supir taksi yang terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2000 di Korea Selatan. Film ini sendiri ditulis dan disutradarai oleh Kim Tae-yeon yang dirilis di Korea Selatan pada tanggal 16 Februari 2017, ya sekitar 3 tahun yang lalu. Walaupun sudah dirilis beberapa tahun yang lalu, film ini masih begitu membekas bagi para pecinta film Korea. Nah, sebelum kita masuk bagaimana perannya, kita bahas dulu dua karakter besar dalam film ini. Yang pertama yaitu Kang Hae-no yang berperan sebagai Hyun-woo yang merupakan dari korban yang dipaksa menjadi pelaku pembunuhan. Nah, Kang Hae-no sendiri lahir pada tanggal 21 Februari tahun 1990. Kalau kalian pecinta drama Korea ataupun film Korea, pasti wajah Kang Hae-no ini merupakan wajah yang sudah sering kalian lihat warawiri di Korea. Kang Hae-no sendiri pernah bermain di Midnight Runners, 20, When the Camellia Blooms, The Hairs, Moon Lovers, Scarlet, dan sebagainya. Yang kedua, Jung-woo atau yang terkenal sebagai Kim Jung-guk berperan sebagai Jun-yang, yaitu sebagai seorang pengacara. Jung-woo sendiri lahir tanggal 14 Januari tahun 1981. Jung-woo pernah bermain di Cinderella Man, Reply 1994, Reply 1988, Summer Whisper, dan sebagainya. Nah, itu dia dua tokoh utama yang berperan besar dalam film New Trial tersebut. Film ini mengisahkan seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Hyun-woo yang diperankan oleh Kang Hae-no tadi, di mana dia seorang saksi sebuah kasus pembunuhan supir taksi yang akhirnya dia dituduh sebagai tersangka dan dipaksa mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan. Hyun-woo sendiri dipaksa oleh detektif polisi yaitu Baek Chul-gi yang diperankan oleh Han Jae-young dan teman-teman polisinya, di mana mereka menyiksa Kang Hae-no untuk mengakui perbuatan jahat yang sama sekali tidak ia lakukan. Setelah melalui interogasi dan kekerasan fisik dari sekelompok detektif polisi tersebut, ia akhirnya mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Namun karena Hyun-woo terpaksa harus mengakui kejahatan tersebut secara tertulis, maka ia mendapat pengurangan vonis 5 tahun sehingga ia menghabiskan 10 tahun untuk menjalani hukuman tersebut. Hyun-woo bahkan harus mengorbankan masa muda dan sekolahnya hanya untuk mendekam di penjara. Pada saatnya tiba, Hyun-woo telah bebas dari penjara dan bertemu seorang pengacara yang bernama Jun-yang, yang saat itu diperankan oleh Jung-woo atau yang lebih dikenal dengan Kim Jung-guk. Hati pengacara ini tergerak untuk membantunya menguak kebenaran dan membersihkan nama baik Hyun-woo atas kasus yang sama sekali tidak Hyun-woo lakukan. Hyun-woo kembali menceritakan apa yang terjadi di masa lalu sehingga akhirnya ia dituduh sebagai pelaku pembunuhan supir taksi. Saat itu, Jo Hyun-woo tengah melintas dengan mengendarai kendaraan motor dan dia terjatuh setelah berusaha menghindari seorang pria. Beberapa saat kemudian, polisi dan detektif Baek Chul-gi yang diperankan oleh Han Jae-young bersama dua detektif lainnya menghampiri Hyun-woo untuk dimintai keterangan. Namun, justru Hyun-woo dipaksa untuk menjadi tersangka utama oleh petugas kepolisian yang menangani kasus tersebut. Setelah 10 tahun mendekam di penjara, Hyun-woo pun bebas. Dan keluarganya meminta bantuan hukum dari layanan pengacara publik tersebut, tempat yang nantinya akan mempertemukan Hyun-woo dengan pengacara Jun-yang. Lee Jun-young yang saat itu diperankan oleh Jung-woo yang tengah terpuruk mendapatkan bantuan dari teman lamanya, pengacara bernama Mo Chang-wan yang diperankan oleh Lee Dong-hui. Chang-wan mengajak Jun-young untuk bergabung dengan law firm Themis yang dipimpin langsung oleh Go Pil-hu yang diperankan oleh Lee Kung-yang.
Junyoung mendapatkan tugas untuk menangani kasus Hyunwoo yang diminta ganti rugi kepada korban setelah dia bebas dari penjara. Junyoung pun menemui Hyunwoo dan ibunya Sun Im yang diperankan oleh Kim Hae-suk. Jadi si Hyunyoung ini menceritakan kepada Junyoung ketidakbersalahannya yang dipaksa oleh detektif Chulgi untuk mau mengakui supaya menjadi tersangka pembunuhan utama supir taksi tersebut. Pemeriksaan tersebut berlangsung dengan dipukulinya di dalam sebuah ruangan penyidikan. Karena sudah terlalu capek menerima pukulan-pukulan dan cacian dari detektif polisi tersebut, maka Hyunwoo terpaksa menandatangani laporan palsu yang dibuat oleh Chulgi. Pengacara Junyoung dan Hyunwoo pun melakukan rekonstruksi kembali di persimpangan Yokcheon tersebut. Dari hasil rekonstruksi yang mereka lakukan, ternyata waktu yang diperlukan Hyunwoo jika ternyata membunuh supir taksi tersebut harusnya sekitar 1 menit 40 detik. Nah, setelah melakukan uji coba rekonstruksi kembali, Hyunwoo memerlukan waktu sekitar 5 menit 40 detik dari jeda telepon yang ia lakukan. Karena faktanya sangat sulit menerima telepon dari ibunya ketika dia membunuh supir taksi tersebut. Junyoung, yaitu pengacara yang sangat ahli tersebut, akhirnya mengajukan permintaan peninjauan ulang terhadap kasus yang dialami Hyunwoo dan persidangan akan dilaksanakan 3 bulan ke depan. Suatu hari, Jaksa Choi yang merupakan jaksa dari persidangan terdahulu yang menangani sidang Hyunwoo datang ke kantor Law Firm Themis untuk berbicara dengan Junyoung. Maksud dan tujuan Choi sendiri menemui Junyoung yaitu untuk menghentikan persidangan ulang. Jaksa Choi membicarakan masalah tersebut dengan Junyoung, Changwon, dan Pilho. Junyoung menolak permintaan Jaksa Choi sehingga membuatnya marah, di mana sebelum pergi dia memberikan salinan surat yang ditulis Hyunwoo dalam penjara untuk para detektif. Keluar dari gedung, Junyoung yang berada di dalam mobil mempertanyakan masalah surat tersebut dengan Hyunwoo melalui telepon. Seketika dalam perjalanan, Junyoung ditabrak oleh sebuah truk hingga membuat Junyoung dilarikan ke rumah sakit. Hyunwoo mengakui terpaksa ia menandatangani surat palsu tersebut agar hukumannya dapat dikurangi dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Apalagi saat itu dia disiksa oleh para detektif polisi tersebut. Kembali masa sekarang, Hyunwoo menemui Soo-jung, yaitu yang diperankan oleh Kim Yeon-soo, dengan maksud agar Soo-jung mau menjadi saksi, bahwa sesungguhnya dia bukanlah seorang pembunuh. Karena Soo-jung sendiri dulu pernah ditolong oleh Hyunwoo yang pernah mencintainya. Mampukah para pengacara yang tergabung dalam Law Firm Themis mengungkap kebenaran akan kasus yang menimpa Hyunwoo? Ternyata mereka mampu. Junwoo sendiri dengan segala kemampuannya, yang dahulunya dia merupakan pengacara yang hanya mengandalkan uang atau keuntungan dari kliennya, tetapi kali ini dia mempertaruhkan seluruh nyawanya untuk mengungkapkan kebenaran bahwa Hyunwoo bukanlah pelaku pembunuhan tersebut. Nah, disinilah para donganers bisa melihat detik demi detik, bahkan dari slide demi slide, peristiwa dalam film ini menjadi semakin tegang. Misalnya seperti saksi yang dahulu melihat bahwa Hyunwoo bukanlah pelaku pembunuhan tersebut, tetapi akhirnya dia dituduh melakukan prostitusi, dijebak atas masalah premanisasi oleh detektif kepolisian yang dahulu menangani masalah Hyunwoo, dan berbagai macam masalah lain yang menghambat pekerjaan mereka. Dengan mengusung tema cerita hukum, film ini premisnya cukup menarik. Karena menurut saya, film ini seolah mewakili kemarahan publik atas sebuah ketidakadilan. Dengan durasi sekitar 119 menit, kita akan melihat proses yang berat dalam memperjuangkan ketidakadilan, mulai dari pengumpulan bukti hingga pengajuan persidangan ulang yang terasa sangat alot. Tensinya terjaga dari awal hingga akhir. Isu yang diangkat lewat film New Trial, saya rasa berhasil membuat emosi penonton meledak-ledak. Karena nanti para donganers akan melihat bagaimanapun perjuangan ini tampak sangat melelahkan dan tidak mudah ketika semua penegak hukum seolah dibutakan oleh uang dan jabatan dengan mengenyampingkan keadilan. Penampilan yang bagus dari kedua tokoh utama tersebut memang sejak awal sudah menjadi senter dalam cerita ini. Jungwoo dan Kang Hae-no memperlihatkan sebuah teamwork yang solid. Meski perjuangannya harus jatuh bangun, sisipan dramatisasi khas Koreanya menurut saya sangat pas dan tidak terlalu berlebihan, menjadikan separuh akhir film ini terasa touching dan menuju part akhir bikin mata gerimis dan menangis.
Overall, filmnya ini sangat menghibur, mengangkat isu sosial yang menarik ketika keadilan harus dipertanyakan. Peran moralnya sendiri menurut saya adalah bagaimana kita tidak boleh mudah menyerah untuk memperjuangkan suatu kebenaran dan keadilan. Apapun hambatan di depan, kita harus melaluinya, dan jangan lupa, kita tetap harus berdoa melalui itu. Seperti kata peribahasa, berdoa sambil berusaha. Ya kan, Donganirs? Dalam kisah nyata, setelah menangani peristiwa Hinyu, pengacara ini di dalam kisah nyata terkenal dan akhirnya menangani kasus-kasus dengan sistem peradilan peninjauan ulang. Oke deh Dominers, kalau kalian kepo dan mau menonton film ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hola, horas!